Halo, balik lagi sama gue Joko. Kita lanjut Cybercase 26 ya. Oke, izin share screen dulu. Hmm, Cybercase 26. Ya, oke. Di Cybercase ke-26 ini, kita masih menggunakan tools, yaitu Vision One. Alat yang muncul itu adalah Microsoft Edge Web View 2 Spawn by suspicious process, found by suspicious process gitu ya. Ini ada isu terkait WebView 2, WebView 2 dari Microsoft Edge. Nah, kita coba lihat ya. Gue telah mendapatkan sebuah alert. Intinya alert ini adalah bahwa komponen Microsoft Edge WebView 2 itu dijalankan oleh suatu proses yang dianggap tidak biasa atau mencurigakan, dijalankan oleh suatu proses yang dianggap tidak biasa atau mencurigakan, yang bisa mengindikasikan adanya penyalahgunaan komponen browser bawaan untuk menjalankan aktivitas tersembunyi di dalam sistem, yang bisa mengindikasikan adanya penyalahgunaan komponen browser, biasanya plugin nih bawaan, untuk menjalankan aktivitas tersembunyi di dalam sistem. Secara umum, teknik ini kerap digunakan untuk mengeksekusi konten berbasis web, berkomunikasi ke server luar, atau menyamarkan aktivitas agar terlihat seperti proses normal, sehingga meskipun tidak selalu berbahaya. Dalam konteks yang tidak wajar, alert ini dapat menjadi indikasi awal adanya kompromi atau aktivitas berisiko pada endpoint. Nah, gini, dalam tingkat advance atau tingkat yang lebih lanjut gitu ya, attacker itu membuat sebuah malware yang dia itu nindih ya, numpang di aplikasi yang legitimate tadi. Caranya gimana? Ya si attackernya mencari vulnerability dari apa namanya, perangkat lunak itu. Dalam konteks itu adalah Microsoft Edge. Nah, kemudian dia numpang di dalamnya. Dia semacam parasit ya artinya. Dia logikanya seperti parasit gitu ya. Seperti parasit juga ya. Kalau parasit itu hanya bisa numbuh di lingkungan yang memang mendukung. Nah, kalau lingkungan itu tidak mendukung ya nggak bisa tumbuh dia. Maka dalam konteks ini si Microsoft Edge dalam konteks WebView 2 dia mendukung nih munculnya parasit tadi. Nah, di sini munculnya apa? Ada sebuah proses yang tidak biasa. Nah, ini berarti menunjukkan begini ya, bahwa suatu sistem keamanan, termasuk dalam konteks ini adalah dari Trend Micro, yaitu Vision One, gitu ya. Dia sudah menggunakan apa ya? Dia sudah bahkan memetakan proses apa yang boleh berjalan dalam suatu aplikasi gitu. Jadi gitu. Sehingga dia bisa tahu nih, oh ini kok ada proses ini dalam aplikasi ini. Dan itu adalah proses yang tidak legitimate gitu. Ya ini salah satu kematangan ya dari Trend Vision One yang perlu kita pahami ya bahwa memang dalam konteks ini tentu saja ya kalau kita ingin melindungi suatu area ya kita harus mengenal area itu. Satu kali kita tidak mengenal area itu ya kita nggak tahu apa yang terjadi pada area itu secara sederhana seperti itu gitu ya. Nah, kita coba lebih detail mengenai apa sih Microsoft Edge Web View 2. Itu adalah komponen runtime dari Microsoft yang memungkinkan aplikasi Windows menampilkan dan menjalankan konten web, HTML, CSS, JavaScript langsung di dalam aplikasi tersebut tanpa harus membuka browser terpisah. Dengan kata lain, ini seperti mesin browser mini berbasis Chromium yang ditanam ke aplikasi. Banyak digunakan oleh aplikasi modern untuk antarmuka, login berbasis web, atau fitur online. WebView 2 sendiri bukan malware dan merupakan bagian normal dari ekosistem Windows, tetapi bisa disalahgunakan oleh program berbahaya untuk menjalankan konten web secara tersembunyi jika dipanggil oleh proses yang tidak terpercaya. Kita coba lihat ya lebih detail mengenai WebView 2 nih dari Microsoft. Ini dia.
Ini ada sebuah narasi begini kira-kira. Pernahkah Anda menemukan situs web atau aplikasi yang perlu mengakses konten web? Tetapi tidak dapat melakukannya tanpa komplikasi. WebView 2 kompilasi maksudnya. WebView 2 adalah solusi yang dapat mengubah cara pengembang berinteraksi dengan konten berbasis web. Cara pengembang berinteraksi dengan konten berbasis web di dalam aplikasi desktop mereka. Tetapi apa sebenarnya WebView 2 dan mengapa itu penting? Oh, oke. Sampai sini kita paham ya bahwa WebView 2 itu digunakan untuk aplikasi desktop mengakses yang kadang-kadang tuh layanan web itu nggak bisa diakses dari aplikasi gitu ya. Kita coba lihat ya. WebView 2 adalah komponen kontrol yang dikembangkan oleh Microsoft yang memungkinkan pengembang untuk menyematkan konten web, HTML, CSS, dan JavaScript langsung di dalam aplikasi asli mereka yang dibangun untuk Windows 10 dan 11 ya. Jadi secara sederhana gini, ada sebuah aplikasi yang dibangun di Windows 10, di Windows 10 atau Windows 11. Misalnya sebutlah WhatsApp gitu ya, WhatsApp. Nah, ketika aplikasi itu diinstal gitu ya di konteksnya desktop, kadang-kadang itu ada yang nggak bisa memuat konten dari web gitu. Sehingga apa? Ini membuat bahwa aplikasi di web itu lebih powerful dibandingkan aplikasi di desktop secara sederhana gitu. Nah, dengan adanya web view ini jadi ada proses yang di web itu bisa diakses di aplikasi konteks desktop tadi gitu secara sederhana gitu. Menampilkan konten web, WebView 2 menggunakan mesin rendering Microsoft Edge untuk menampilkan halaman web dan berinteraksi dengan API web di dalam aplikasi asli gitu ya. Gitu, secara sederhana gitu ya. Dan WebView 2 ini ya memang eh, mendukung untuk misalnya .NET framework .NET ini. Dan framework .NET ini memang sering digunakan untuk membuat aplikasi desktop gitu ya, secara sederhana gitu ya. Itu aja sih sebenarnya yang mau disampaikan sebenarnya kan ya, bahwa WebView 2 itu adalah alat yang sangat berharga bagi pengembang, developer ya, yang ingin menyematkan konten web di dalam aplikasi desktop. Dah, sesimpel gitu aja. Nah, sayangnya karena ya tentu saja ya, semakin banyak fitur, biasanya semakin banyak juga vulnerable yang bisa ditemukan oleh hacker gitu ya. Lanjut, nah ini dia. Ini adalah grafiknya ya. Ini desktop, ini usernya. Nah, ini adalah proses-proses yang terkait di dalamnya. Ada di program files, ada di Windows System 32. Nah, ini svhost.exe ini nih yang biasanya kadang-kadang di apa namanya diserang ya oleh attacker ya. Dia ngebikin semacam Trojan pakai nama svchost.exe padahal itu bukan gitu ya. Nah, dalam konteks ini tuh file yang menjadi curiga itu adalah ini nih. WebView2.exe gitu ya. Secara sederhana grafiknya tuh gini. Proses tree dari sebuah alert di mana Microsoft Edge WebView 2 dijalankan oleh aplikasi WhatsApp desktop. Nah, dalam konteks ini ternyata aplikasinya adalah WhatsApp ya. Yang berasal dari instalasi Microsoft Store dengan keterlibatan servis Windows seperti svchost.exe. Dalam rantai eksekusinya, sistem keamanan menandai aktivitas ini karena WebView 2 terdeteksi diluncurkan oleh proses yang dianggap tidak sepenuhnya terpercaya atau berada di luar pola normal aplikasi Microsoft. Sehingga dikategorikan sebagai potensi penyalahgunaan teknik eksekusi yang bisa digunakan untuk tujuan berbahaya seperti phishing atau komunikasi tersembunyi. Meskipun dalam konteks grafik terlihat bahwa seluruh proses masih berada dalam satu alur eksekusi yang konsisten dengan perilaku normal, aplikasi modern yang menggunakan WebView 2 untuk menampilkan komponen berbasis web di dalam aplikasi. Nah, kelihatannya sih kalau ngelihat seperti ini gitu ya, rantai ini yang menjadi suatu yang berbahaya gitu ya. Ini kan sebenarnya kan ini yang dijalankan WhatsApp, WhatsApp nih, WhatsApp. WhatsApp ini menggunakan WebView 2 tadi. Untuk apa? Untuk mendapatkan fitur yang bisa didapatkan dari WhatsApp web. Secara sederhana gitu. Dan dia tentu saja diinstal di program files. Nah,
Yang mencurigakan itu kenapa SVC host.exe ini berjalan dalam rantai jalan ini gitu. Itu yang mencurigakan. Ini masih korelasi ya berarti kategorinya ya. Belum sampai causality gitu ya. Jadi yang dicurigai kenapa begini nah? Jadi gini, sistem keamanan terutama seperti Trend Micro dari Vision One dari Trend Micro ini, dia akan mencatat nih kalau sebuah aplikasi dalam konteks misalnya adalah WhatsApp, aplikasi WhatsApp ini itu kalau dijalanin dia menghasilkan proses apa aja. Nah, ternyata dalam konteks ini dia memunculkan svhost.exe yang itu menimbulkan kecurigaan. Kenapa nih kok ngejalanin svhost.exe? Nah, disitulah jadinya makanya muncul alert itu. Alertnya tadi apa judulnya? Suspicious process, proses yang mencurigakan gitu ya, secara sederhana gitu ya. Proses yang mencurigakan. WhatsApp desktop sendiri apa sih? Yaitu adalah aplikasi resmi dari WhatsApp, Facebook ya, yang dijalankan di komputer Windows atau macOS untuk mengirim pesan, melakukan panggilan, dan mengakses chat seperti di versi ponsel. Nah, itu dia. WhatsApp itu adalah ya dalam konteks ini kita udah tahu ya aplikasi. Nah, aplikasi ini bukan diinstal di mobile tapi diinstal di desktop tadi ya. Kita coba ngeliat nih si WhatsApp desktop ini bagaimana sih dia menggunakan web view 2 gitu ya. WhatsApp desktop beta for Windows move to web view 2. Nah, ini menarik nih. Microsoft Web View 2 adalah teknologi yang berbasis pada proyek open source Chromium. Oh, di open source. Teknologi ini memungkinkan pengembang untuk menyematkan konten web ke dalam aplikasi native. Dengan kata lain, WebView seperti browser mini di dalam aplikasi ya. Tuh. Oke, nah kita mau ngelihat, nah terlepas dari kekurangan, kalau kita misalnya ngelihat nih ya, perbedaannya apa sih gitu ya? Performa lebih lambat ya. Ya, ya, ya. Konsumsi sumber daya pasti meningkat. Karena kan ada fitur baru ya. Banyak proses latar belakang. Nah, ini dia. Proses latar belakang ini nih yang berbahaya nih. Dalam konteks tadi kita kan di suspicious proses tadi ya. Kurang andal. Aplikasi bawah memiliki keandalan yang lebih baik antar muka pengguna yang lebih halus. Terlepas dari kekurangan yang jelas dalam hal kinerja dan konsumsi sumber daya akibat beralih ke web view 2. Jadi sebelumnya itu adalah Windows. Dia beralih ke web view 2 gitu ya. Windows base ke web view 2. Tadi kita udah ngeliat ya bahwa dia itu adalah open source ya, project terbuka ya. Ada beberapa sisi positifnya. Menyatukan basis kode memudahkan Meta dalam konteks ini dari Facebook untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi di berbagai platform. Berpotensi memungkinkan peluncuran fitur dan perbaikan baru yang lebih cepat dan dapat menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih konsisten di berbagai perangkat yang dapat mengimbangi masalah kinerja saat ini dalam jangka panjang. Ya, karena dia tuh udah ada solusi, jadi gini ya. Dia mau ngebikin source-nya semua dari aplikasi berbasis web nih. Lalu tolong seluruh media apapun itu smartphone, desktop itu harus bisa mengakses apa yang ada di web. Jangan sampai aplikasi itu harus ngebikin istilahnya back end sendiri gitu. Nah, itu soalnya bikin lama jadinya. Gitu. Maksudnya tuh tujuannya itu ya. WhatsApp belum memberikan komentar resmi mengenai alasan beralih ke WebView 2. Namun, kemungkinan besar hal ini terkait dengan penyederhanaan proses pengembangan dan dukungan. Supaya lebih efisien aja ya dalam konteks ini pengembangan di sisi metanya atau Facebooknya. Penggunaan WebView 2 memungkinkan WhatsApp untuk mempertahankan basis kode tunggal ya, benar kan? Untuk semua versi aplikasi web, desktop, dan mungkin seluler di masa mendatang ya. Jadi dia cukup mengembangkan satu kode yang satu satu endpoint itu nanti bisa diserap 100% ke web, desktop, atau seluler tadi, smartphone, Android dalam konteks itu. Itu memang tujuannya gitu ya. Hmm, mm, 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 mm.
Dia ngebikin itu gitu ya. Oke. Daripada dia bikin endpoint tadi sendiri-sendiri untuk setiap perangkat. Itu tentu saja menguras biaya dari Meta gitu ya. Dan selain menguras biaya, ya menguras waktu juga ya. Gitu. Nah, ini adalah lognya. Microsoft Edge Web View 2 spawned by suspicious process. Dalam konteks ini proses tree-nya itu adalah svc host.exe. Ini diinstal di Windows 11 berarti svhost.exe, terusnya Windows app.root.exe, ms Edge Web View 2.exe. Nah, dua ini masih aman nih, kan dua-duanya nih digunakan. Tapi kenapa muncul ini gitu loh. Microsoft Edge Web View 2 dijalankan oleh proses WhatsApp desktop. WhatsApp desktop yang berasal dari instalasi Microsoft Store. Namun, sistem EDR menandai sebagai suspicious process karena Web View 2 dieksekusi melalui alur proses yang tidak sepenuhnya dianggap standar oleh deteksi keamanan, meskipun masih ditandatangani Microsoft. Rantai eksekusinya menunjukkan svchost.exe, app info service yang memicu WhatsApp. Lalu WhatsApp menjalankan Web View 2 dalam mode embed atau background untuk keperluan UI aplikasi. Karena WebView 2 ini berjalan sebagai parameter hidden atau background dan melibatkan teknik yang secara umum juga sering dipakai malware untuk menyamarkan eksekusi berbasis web atau komunikasi jaringan. Sistem memberi alert dengan severity medium berdasarkan mitra teknik seperti T1218 proxy execution dan T1102 web service. Meskipun secara konteks proses signer dan parent chain masih konsisten dengan perilaku normal aplikasi web WhatsApp desktop di Windows gitu ya. Jadi kalau terjadi sebuah mode embed atau mode background itu bahaya banget. Jadi kita perlu lebih concern ya di situ ya. Karena memang sesuatu yang tidak terlihat itu biasanya lebih berbahaya daripada sesuatu yang terlihat. Nah, itu dia. Mode embed itu adalah cara sebuah program dijalankan tanpa tampil sebagai aplikasi utama yang terlihat. Nah, jadi dia tahu-tahu jalan aja gitu. Tanpa ada WhatsApp yang muncul. Karena kan parentnya tadi svc host.exe. Parentnya itu. Sementara harusnya yang muncul tuh ya WhatsApp tadi. Muncul pertama gitu. Karena fungsinya ditanam di dalam aplikasi lain dan garis miring atau berjalan di layar belakang. Oke, kita lihat ya. Embed mode. Kita lihat embed mode tuh apa sih? Mode tanam. Embed mode. Embed Mode adalah layanan Windows 32 di Windows. Layanan ini hanya akan berjalan jika pengguna aplikasi atau layanan lain memulainya. Saat layanan Embed Mode dimulai, layanan ini dijalankan sebagai lokal sistem dalam proses bersama svc host.exe bersama dengan layanan lain. Embed Mode didukung di Windows IoT Enterprise. Mode tertanam memungkinkan aplikasi latar belakang. Penggunaan kemampuan low level device, ya. Oke, penggunaan kemampuan manajemen sistem itu ya ini mode embed ya. Caranya tuh begini, menginstal ADK pilih image and configuration designer ICD, terus penyediaan lanjutan, oke, allow embed mode, embed ya, embed mode tertanam, embed. Terus dia masukin tuh apa namanya prosesnya yang mau dijalanin di belakang gitu. Ini masih ngejalanin embed mode supaya bisa jalan embed allow embed mode.ppkg. Udah dibuat ya tambahkan aplikasi latar belakang.
Kemudian dibikin nih, aplikasi latar belakang berjalan tanpa henti dan tanpa batas sumber daya. Jika aplikasi layar belakang berhenti karena suatu alasan dan mode tertanam diaktifkan, sistem akan memulai ulang aplikasi latar belakang tersebut. Nah, ini dia nih. Ini menarik ya dibahas ya. Apa namanya? Embed mode atau proses background. Ya pokoknya proses di balik layar lah ya, yang nggak terlihat. Itu menarik tuh. Soalnya dia itu gini, jika aplikasi latar belakang berhenti karena suatu alasan dan mode tertanam diaktifkan, kalau mode tertanamnya diaktifkan, sistem akan memulai ulang aplikasi latar belakang tersebut. Jadi kalau aplikasi latar belakangnya itu mati misalnya, kita atau hackernya bikin aplikasi latar belakang. Embed mode-nya di OS kita aktif. Ya, ketika aplikasi latar belakang itu mati, misalnya kita kill, dia hidup lagi sendiri sebelum memang kita solve ya forensik tadi. Meskipun sistem akan secara otomatis mengulangi ulang aplikasi latar belakang, fitur penguncian sistem harus diaktifkan untuk mencegah pengguna menghentikan atau mengganggu pengoperasian aplikasi latar belakang. Jadi dia punya ini ya, dua sisi ya. Dia dalam sisi satu bahaya, satu sisi yang lain juga memang dia diperlukan. Misalnya gini, ada sebuah proses yang memang dia harus terus berjalan. Kalau dia berhenti sekali, ya mati laptopnya atau endpointnya. Endpointnya akan mati. Proses itu harus terus berjalan. Nah, bayangkan sekarang begini, proses yang berjalan itu ternyata dalam malware di latar belakang. Hmm, Karena adanya mode embed itu, ya malwarenya ketika kita kill, dia hidup lagi. Kill, hidup lagi. Kill, hidup lagi. Nah, itu berarti mode embednya diaktifin, udah pasti. Dan ada malware yang berjalan di layar belakang, di latar belakang gitu ya, secara sederhana gitu. Kita coba ngelihat Windows proses ya. Core Windows proses atau proses inti Windows. Ada banyak proses Windows nih. Beberapa di antaranya telah diverifikasi dan didokumentasikan oleh Microsoft atau pengembangnya, tetapi sebagian besar tidak didokumentasikan. Nah, yang menarik tuh ada sebagian besar yang tidak didokumentasikan. Artinya memang hanya expert aja nih yang bisa ngeliat nih. Proses standar Windows dan proses-proses ini dikembangkan oleh Microsoft dan ada di platform Windows untuk operasi sistem, operasi seperti booting, login, dan operasi layanan. Proses Windows non-standar yang tidak dikembangkan oleh Microsoft dan tidak ada secara default saat instalasi platform Windows. Proses ini mungkin sah seperti perangkat lunak khusus internal atau mungkin berbahaya seperti malware atau program tidak resmi lainnya. Kita bisa ngeliat ya di Task Manager ya, itu ada proses-prosesnya, ada background proses. Nah, ini yang disebut dengan proses yang berjalan tetapi dia nggak tampil. Nah, itu dia. Misalnya nih anti-malware service executable. Ini berjalan di latar belakang nih. Dia menggunakan CPU-nya 0, menggunakan RAM-nya 39,6 MB memori ya, RAM. Begitu. Kemudian nah ini ada lagi di bawahnya tuh registry svchost.exe nih local service. Username-nya local service, nih ada sistem. Oke. Menarik juga kita kalau ngebahas lebih detail ya mengenai proses-proses yang ada di Windows. Ada beberapa ini kan ya, ada beberapa aplikasi ya. Terutama ada apa? Sistem operasi Windows, ada sistem operasi Linux dan ada Android ya. Ya, secara sederhana tadi ya kita kalau mau melihat proses yang berjalan itu ya di Task Manager ya. Nanti kita tinggal klik kanan aja, kemudian dicari deh proses apa yang mau diteliti lebih lanjut. Secara sederhana begitu untuk melihat proses-proses apa aja gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya nih csrss.exe. Ini client server runtime proses. Nah, ini bisa lihat sessionnya 0. Ya. Nah, ini session 1.
Kalau session nol berarti nggak ada penggunanya gitu ya. Kalau ada session satu artinya yaitu pengguna pertama gitu. Sesi ada PID, nah ini dia CSSRS. Nah, di generalnya itu ada parentnya, non-access proses, dan seterusnya. Ya ini konteksnya ini udah mulai main forensik ya. Jadi kita ngelihat ke dalam nih proses apa yang lagi berjalan. Ini sessionnya nol, berarti nggak ada yang berjalan tuh sessionnya nol. Ya, secara sederhana kalau mau ngelihat proses Windows inti, proses inti Windows atau core proses Windows, itu tadi di Task Manager ya. Task Manager, kemudian nanti tinggal diklik kanan aja, Properties, ya. Nanti akan muncul tuh kalau mau ngelakuin forensik gitu ya, secara sederhana gitu. Ya. Dan itu penting banget ya untuk kita tahu ya bahwa apa sih yang kita lindungin gitu. Ya tadi ya, secara sederhana kan paling besar nih dua, ada dua nih, dua utama yang biasanya dilindungin banget gitu ya. Itu ada Windows dan ada Linux, biasanya dua itu aja sih. Untuk kenyamanan ya, kenyamanan dalam developing gitu misalnya, biasanya developer menggunakan Windows. Tetapi ketika untuk fase production, taruh di server, dia biasanya menggunakan Linux. Itu aja sih. Nah, dua itulah yang menjadi inti utama ya dalam cyber security untuk dilindungin. Nah, karena kita melindungi dua utama itu, maka kita juga perlu tahu apa sih yang dilakukan oleh sistem operasi masing-masing. Untuk apa? Untuk mengetahui nanti kalau seandainya terjadi suatu anomali. Nah, anomali itulah yang kita analisis. Wah, ini ada proses yang nggak menarik. Ada proses yang apa namanya kurang baik gitu ya. Ada proses yang eh, kurang sesuai dengan standarnya nih. Nah, di suspicious itu bisa memunculkan bahwa oh ini terjadi seperti itu gitu ya. Secara sederhana ya kalau kita mau melindungi sesuatu ya kita harus tahu sesuatu itu. Kalau kita nggak kenal sesuatu itu, bagaimana mungkin kita melindungi sesuatu itu dengan baik gitu ya. Oke, secara sederhana saya bercase 26 mengenai WebView 2 itu aja sih secara sederhana ya. Jadi dalam konteks ini kita perlu untuk melihat latar belakang dari proses ya. Dalam konteks ini adalah Windows, nanti bisa lebih maju lagi ke Linux, lebih maju lagi ke macOS, dan lebih maju lagi ke Android ya sistemnya. Dan ada sistem operasi lain ya, banyak di muka bumi ini ya. Tapi ada empat yang utama tadi itu, karena sekarang pengguna Android itu paling banyak ya Android yang pertama, yang kedua mungkin Windows, yang ketiga Linux, yang keempat baru macOS. Secara sederhana empat itu ya. Oke. Sampai sini dulu cybercase kita. Nanti kita lanjut lagi ke Cybercase 27 ya. Mudah-mudahan kita bisa nyelesain sampai Cybercase 32. Mungkin dari Cybercase kita ya sampai yang ke 26 ini ada yang berulang-ulang. Nah itu memang nggak apa-apa. Maksudnya berulang itu case-nya ya. Seolah-olah itu seperti case yang berulang. Nggak apa-apa. Ini membantu untuk lebih memahamkan lagi. Nanti kita akan buka lagi apa namanya squel baru gitu ya, yang lebih spesifik ke satu tema yang memang penting. Itu. Itu nanti kita akan coba buat gitu ya. Tapi kita coba, gue pribadi akan selesaiin dulu sampai 32 cybercase, insya Allah. Baru nanti kita bikin yang lebih spesifik gitu ya. Kalau ada mungkin penjelasan gue yang keliru, boleh banget komen di bawah. Kalau seandainya mau diskusi juga boleh hubungin gue di link-link yang tersedia. Sampai sini, thank you.